Bu, orang mana, tinggal di mana? Saya bilang gitu kan, deket bang di situ. Dia bilang gitu kan. Kira-kira jarak 15 meter, dia jalan ke kebun, ya kan? Tapi setelah itu dia terbang. Dia terbang membawa anaknya dituntun gitu kan. Dia terbang dan hilang ke pohon pisang ini, semak-semak di Punjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue, Jonaria. Hansip jaga malam diganggu sama sosok pocong. Jadi kali ini narasumber gue adalah seorang hansip yang berjaga di malam hari. Dan banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Pak Tarsa. Penasaran nih, pengen dengar ceritanya bakal seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur, yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tarsa? Alhamdulillah, Bang John. Alhamdulillah ya Pak. Sehat Alhamdulillah ya, Pak. sehat. Pak Tarsa, sekarang lagi sibuk apa nih? Saya kesibukan saat ini security di gudang besi, di tepatnya di Pemkot Tangsel Meruga sana gitu. Tapi belum lama sih, baru sekitar 2 tahun ini gitu. Baru 2 tahun. Kalau sebelumnya Pak Tarsa ini pekerjaannya apa Pak? Sebelumnya saya ya cukup punya pengalaman di bidang perhansipan lah, bilang gitu. Jadi saya pernah 4 tahun kurang lebih jaga di kampung, 4 tahun, sisanya itu di perumahan, ya kan? Dua perumahan itu saya pernah jaga gitu. Jadi hansip ya Pak Tarsa ya? Iya, Lumayan lama juga ya Pak Tarsa? lumayan lama, cukup berpengalaman. Pas waktu jadi hansip selama kurang lebih 7-8 tahun, Bapak kalau keliling dari jam berapa dan sampai jam berapa? Kalau di kampung itu biasa yang lebih efektif kelilingnya sekitar di atas jam 12 kan gitu, karena di atas jam 12 itu kan orang sudah pada tidur semua. Kita mulain keliling kampung ya kan, door to door ya kan gitu. Kita membunyikan tiang listrik gitu sebagai tanda bahwa ada petugas hansip yang jaga, seperti itu. Sampai jam berapa biasanya? Kalau kita jaganya itu dari jam 12 malam efektifnya sampai sebelum subuh. Ba'da subuh lah kita udah pulang, seperti itu. Dulu waktu Bapak jadi hansip, suasana kampung yang Pak Tarsa jaga seperti apa? Kondisi di sini 7-8 tahun lalu itu belum seramai seperti sekarang ini, ya kan, masih sepi, ya kan, sunyi gitu. Belum juga ada perumahan lah, masih jarang-jarang lah gitu. Dulu kesini kebanyakan ada pohon jati, ya kan, banyak kebun juga gitu kan. Masih dibilang ya kayak hutan gitulah gitu. Kalau bicara horor, selama Bapak jadi hansip, Pak Tarsa punya pengalaman yang bisa dibilang horor dan menyeramkan nggak sih Pak? Sangat banyak. Punya pengalaman namanya kita jaga malam, bertemu dengan sesuatu yang goib gitu kan, istilahnya uka-uka, sering banget gitu kan. Apalagi kalau cuacanya menjelang habis hujan, apalagi itu malam Jumat, kita sering banget menemukan hal seperti itu yang istilahnya kasat mata lah gitu. Udah sering lah kita menemukan hal seperti itu, sudah tidak aneh lagi gitu. Boleh ceritain sedikit nggak Pak, kejadian serem yang Bapak pernah alamin? Pengalaman saya untuk hal yang mistis itu, saya pernah menemukan tadi nenek-nenek yang bermuka seram, hancur. Kemudian juga pernah menemukan pocong, ya kan. Bahkan dia pernah bawa anak gitu, berdua sama anaknya. Pak, saya mau denger nih, kejadian yang Bapak alamin gimana cerita lengkapnya? Jadi begini ceritanya, tentang nenek-nenek yang berwajah seram dengan memegang
tongkat sapu lidi itu sekitar malam Jumat. Itu habis hujan pas menjelang mau 17 Agustus. Jadi di sini masih rame, teman-teman pada persiapan Agustusan, tapi keadaan sepi kan gitu, karena teman-teman lagi sedang Agustusan semua untuk menyiapkan panggung dan lain-lain gitu. Karena saya sedang jaga malam, sudah jam 12 malam, saya keliling kampung lah, biasa keliling kampung rutin, ngasih tanda getok-getok tiang listrik. Itu tepatnya di sebelah sana. Ya, di sana ada jembatan itu yang memang dari dulu terkenal sangat angker dan serem. Dari jarak sekitar 30-40 meter saya melihat ada nenek-nenek. Karena saya sedang menjaga keamanan, saya curiga dong nenek-nenek itu sedang jalan sendirian pada saat jam 12 malam ke atas lewat. Saya curiga, saya samperin lah nenek-nenek itu. Saya tanya nenek itu, "Nek, mau kemana?" "Mau pulang, tong," gitu. Setelah saya tanya begitu, nenek itu kan bawa sapu lidi gitu. "Ya udah, hati-hati Nek," saya bilang gitu. Setelah nenek itu pulang jalan, ya kan, saya juga istilahnya sambil keliling gitu kan, tapi pandangan saya masih ke nenek tersebut. Karena saya curiga, nggak mungkin jam 12 ke atas tersebut masih ada nenek-nenek yang berkeliaran. Begitu nenek-nenek itu sampai di tembok, ya kan, tembok itu tembus. Kemudian sapu lidinya itu berubah jadi ular. Gitu. Seperti dia terbang pakai tongkat itu, sapu lidinya itu berubah jadi ular, dia terbang hilang di tembok gitu. Dan yang sempat ini sebelum dia hilang ke tembok, dia sempat nengok saya, mukanya itu sangat serem, hancur gitu kan, ya, mungkin kalau terbayang kita nggak bakal bisa tidur. Itu pengalaman saya yang pertama yang sangat menyeramkan dan tidak terlupakan sampai saat ini gitu. Nenek-nenek dengan memegang seperti sapu lidi, tapi sapu lidi itu berubah jadi ular dan hilang di tembok gitu. Nenek-nenek dengan wujud yang menyeramkan, bawa sapu dan tiba-tiba berubah jadi ular. Kalau untuk dari Pak Tarsa sendiri, di lokasi tersebut sering muncul nenek-nenek atau baru pertama kali? Menurut cerita sering terjadi seperti itu. Bukan saya aja yang mengalami seperti itu ya. Ada contohnya dulu tukang bakso. Tukang bakso, jadi begitu dia mau lewat, tapi itu bentuknya ular, ya kan, tidak ada nenek-neneknya gitu. Begitu dia mau lewat, dipanggil sama ular, otomatis dia takut dong, nggak bisa lewat gitu. Itu kejadiannya sekitar ya pas saya jaga itulah gitu kan. Dia cerita, jadi dia pernah ketemu saya, tukang bakso itu, cerita sama saya, "Bang, saya di sono ketemu ular," gitu kan. Begitu saya mau lewat, dia hilang, kan gitu. Mungkin itu salah satunya juga saya bilang. Berarti memang di lokasi itu sering muncul nenek-nenek? Memang terkenal sangat angker dan seram di jembatan itu. Mungkin sejak saya sebelum lahir juga memang sudah ada gitu. Berarti kondisi kampung saat itu lagi ramai di satu titik. Dan Bapak bagian jaga sendirian. Kalau nenek-nenek yang Bapak lihat kira-kira umurnya berapa tahun, Pak? Di atas 80 tahun. Pakaiannya seperti apa yang Bapak lihat? Pakaiannya dia masih memakai kayak kebaya zaman dulu, kain. Seperti itu. Jadi dulu banget lah gitu. Dia sempat nengok dan wajahnya hancur. Wajahnya hancur. Jadi pas saya negur dia belum. Begitu dia jalan, ya kan, ke arah tembok, ya kan, itu dia nengok, itu baru kelihatan gitu. Dan langsung hilang di belakang tembok itu. Jadi seperti tembus di tembok, seperti itu. Lalu setelah Pak Tarsa melihat nenek dengan wajah yang seram seperti itu, Iya. Pak Tarsa langsung gimana sikapnya? Setelah saya melihat nenek itu nengok ke saya dengan wajah hancur, terus hilang ke tembok, ya saya lalu terbirit-birit dong. Saya lari terbirit-birit sampai istilahnya tongkat saya sama senter juga hampir jatuh gitu. Saking takutnya, ya kan, saking istilahnya saya ya bener-bener merasa takut lah gitu. Sampai nggak bisa lari sebetulnya gitu, lemes badan langsung gitu. Cuma karena rasa takut itu, ya akhirnya bisa lari juga gitu. Ada satu lagi cerita tentang pocong terbang itu. Ini lokasinya di sini, ya. Saya tunjuk di sini. Ini dulu kan pohon jati, banyak juga pohon pisang, banyak sekali pohon pisang, dan sangat seram juga. Sekitar beberapa tahun lalu gitu kan. Jadi saya pernah melihat jaga dari sana ada pocong dan dia membawa anak. Ya saya curiga lah.
karena saya jaga di atas jam 12 malam, saya sedang keliling, ada ibu-ibu jalan kaki sama anak, dia bawa anak. Saya tegur dong, Bu, orang mana, tinggal di mana? Saya bilang gitu kan, deket Bang di situ. Dia bilang gitu kan. Kira-kira jarak 15 meter, dia lari ke arah, dia jalan ke kebun, ya kan? Tapi setelah itu dia terbang. Dia terbang membawa anaknya dituntun gitu kan. Dia terbang dan hilang ke pohon pisang ini, semak-semak di Punjati. Bentuknya wanita, tapi dengan muka pucat, mukanya pucat, tidak seram sih pas saya lihat itu sama anaknya, biasa gitu kan. Anaknya laki-laki lah gitu, dengan pala sedikit botak gitu kan. Setelah dia jalan kira-kira 15 meter dari pandangan saya, dia kan menuju ke kebun sini yang ada pohon jati, ada pohon pisang, dan suasana sangat gelap gitu kan. Tiba-tiba dia terbang membawa anaknya dituntun, ya kan, dengan pakaian putih-putih gitu kan. Dia tuntun anaknya, dia terbang sampai hilang ke pohon jati ini, pohon pisang. Jadi saya fokus dengan pocong itu terbang, melihat dia kan sampai ya beginilah, ketakutan. Saya mau lari nggak bisa, kayaknya kaki ini dikunci gitu, kaki ini dikunci. Tapi setelah pocong sama anak itu hilang dari pandangan saya, ya kan, 5 menit kemudian saya baru bisa jalan dan saya lari sekenceng-kencengnya kembali ke pos. Kalau kain kafannya itu gimana kondisinya, Pak? Kain kafannya udah agak lusuh, ya. Kain kafannya sudah agak lusuh lah istilahnya gitu, sudah agak-agak istilahnya ya seperti warnanya sudah pudar gitu. Karena saya melihatnya kan dari agak kejauhan gitu kan gitu. Jadi pas saya ketemu itu dia belum berubah jadi pocong, pas dia terbang itu dia berubah jadi pocong gitu. Tapi masih jelas kelihatan gitu. Berarti Bapak juga sendiri ya, Pak? Saya jaga berdua, cuma wilayahnya kan cukup luas. Jadi saya bagian blok yang memang serem. Teman saya satu lagi di sana gitu, jadi dibagi dua blok lah gitu, karena cukup luas wilayah RT-nya. Gitu. Bapak kan udah lama nih jaga di sini. Selain Bapak, pernah nggak ada orang lain yang ngelihat pocong ini? Kalau untuk cerita pocong, banyak saksi yang melihat selain saya gitu, dan itu kejadiannya sore hari menjelang maghrib gitu. Jadi ada tetangga di sini karena sini banyak pohon pisang, sedang mencari daun pisang lah gitu kan, ya mungkin untuk pepes atau apa gitu. Begitu dia nyari daun pisang, ini cerita dari di tetangga ya gitu, dia sedang nginin pohon pisang gaet gitu kan. Begitu pohon pisang daunnya sudah jatuh gitu kan, tiba-tiba itu daunnya berpindah gitu, daunnya berpindah, pisaunya juga copot kan gitu. Sedangkan pisaunya itu naruhnya dia kenceng gitu kan, dan daunnya juga dia taruh, istilahnya dia inget lah gitu kan, nggak jauh dari dia. Tiba-tiba jauh bergeser gitu kan. Setelah daun itu dia ambil, ya kan, ya itu di atas pohon pisang itu ada pocong, ya lagi nangkring lah, terbang gitu kan gitu, mau terbang gitu. Itu pengalaman dari tetangga saya cerita gitu, karena posisinya menjelang maghrib. Berarti pocong ini memang sering muncul ya, Pak? Bisa dibilang sering gitu. Walaupun tidak terlalu sering banget, tapi banyak warga juga yang benar-benar sering melihat. Sejarahnya gimana nih bisa ada pocong di lokasi ini? Sejarahnya di sini dulu pernah ada ibu-ibu meninggal pada saat melahirkan. Seperti itu. Banyak di sini, ada beberapa gitu. Ibu-ibu sedang hamil, terus meninggal sama anak-anaknya. Mungkin itu salah satu jadi ininya juga, jadi dasarnya seperti itu. Ya, ada satu lagi yang sangat menyeramkan juga buat saya. Jadi di ujung sana itu kan ada puskesmas, ada lapangan bola, dan kebetulan sebelahnya puskesmas itu kuburan. Jadi pas saya habis kumpul dengan teman-teman sekitar jam 10, jam 11 sambil ngopi selesai ya kan, kira-kira jam 12 saya keliling lah. Saya menuju ke lokasi yang puskesmas itu, ke lapangan bola. Kebetulan memang ada kuburan samping puskesmas itu. Saya menemukan ada bapak-bapak sama istrinya dan anaknya sedang berjalan gitu kan, membelakangi saya gitu. Karena saya
sebagai keamanan hansip, saya curiga dong, jam segitu mau kemana nih, saya bilang kan. Akhirnya saya tegur bapak-bapak itu sama ibu-ibu sama anaknya itu. Wajahnya sih tidak seram, cuma agak pucat aja gitu. Jadi pas menuju ke lapangan bola itu puskesmas gitu, saya tanya, Pak, Ibu, mau kemana? Udah malam-malam begini, gitu kan. Cuacanya juga sudah mau hujan, gelap. Sudah gitu juga memang belum ada juga istilahnya, mungkin Gojek pada saat itu belum ada lah seperti sekarang ini atau angkot gitu. Saya tanya, Pak, mau kemana? Ibu mau kemana? Saya mau ke situ, gitu kan. Ke situ mana? Ya saya mau ke situ, dia bilang gitu. Ada yang saya bisa bantu, ada yang saya bisa bantu ke ibu dan bapak. Ada, katanya. Apa tuh? Bilang, saya mau ke situ, tolong sempurnakan jasad saya, istri saya sama anak saya. Saya kaget, maksudnya Pak? Itu kan rumah saya tuh samping puskesmas gitu kan. Tolong sempurnakan jasad saya, anak saya dan istri saya. Begitu saya ingat samping puskesmas itu kuburan, ya kan? Saya langsung kaget. Saya kaget dan tiba-tiba suami dan istri anak itu langsung hilang. Saya langsung pingsan pada saat itu, saking kagetnya, saking takutnya. Karena saya tahu, saya juga baru tahu kalau samping puskesmas itu kuburan. Istilahnya baru mudeng lah gitu kan, gitu bahasanya. Setelah itu saya pingsan, jatuh pingsan sampai tidak tersadarkan diri. Mungkin ada kali kurang lebih ya 1 jam lah gitu. Begitu saya lihat jam itu jam 1 kurang gitu. Saya pas bangun itu dibangunin sama warga. Jadi ada warga yang lewat naik motor bangunin saya. Pak, kenapa? Kok tidur di jalanan gitu kan gitu. Sampai baju saya juga kotor, blok gitu kan. Saya bilang saya habis ketemu dengan perwujudan suami istri sama anak, ya kan, sebelah kuburan situ gitu. Itu pengalaman saya yang cukup luar biasa. Saya bilang, saya pingsan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah saya sadar, baru saya ceritakan sama bapak yang mungkin pulang kerja, dia naik motor gitu. Ya akhirnya saya langsung diantarkan ke pos jaga saya itu. Minta jasadnya disempurnakan. Minta jasadnya disempurnakan. Wajahnya pucat gitu kan. Tapi saya tidak curiga karena kan dia suami istri sama anak gitu kan. Tapi setelah dia ngomong, tolong sempurnakan jasad saya mau ke situ. Belakang puskesmas, dia bilang gitu. Baru saya sadar bahwa ini bukan manusia biasa, jadi makhluk jadi-jadian. Nah di situ hilang, pas dia hilang, nah langsung saya pingsan. Itu yang saya ingat seperti itu. Berarti Bapak pingsannya lama juga ya Pak? Iya, hampir kurang lebih 1 jam. Ya kan, itu kejadian ketemu dengan bapak-bapak sama istrinya anak itu sekitar jam 12 lewat 15 lah gitu kan, gitu. Pas saya habis keliling di sana. Jadi saya pingsan itu sekitar ya jam 1-an lah gitu. Saya baru kerasa gitu. Dan saya langsung ke pos sama teman ngumpul lagi ya kan sambil menceritakan itu gitu. Berarti Bapak juga sempat cerita sama teman Bapak? Iya. Respon mereka apa? Sama yang tadi nganterin saya ke pos, sama juga teman saya yang jaga itu, Bang Udin namanya kan gitu. Ya setelah saya ceritakan gitu ya mereka juga ya takut luar biasa gitu, dan mereka memang tahu kalau di situ juga karena dekat posisinya kuburan, lapangan bola gitu. Memang sering menemui juga hal seperti itu gitu. Tapi dengan perwujudan yang beda gitu. Ada satu lagi cerita dari teman saya juga yang hansip gitu kan, karena kita kan keliling itu gantian gitu. Posisinya lokasinya masih di tempat puskesmas itu yang samping kuburan lapangan bola. Jadi kalau keliling kan sekitar di atas jam 12 dia pakai sepeda gitu kan. Ya ada motor tapi jarang gitu kan, karena motornya istilahnya saya yang pakai gitu kan gitu. Dia pakai sepeda. Tiba-tiba pas di lapangan bola itu kan jalanan agak menanjak ya kan, agak menanjak lah istilahnya. Jadi dari arah lapangan bola dia mau arah pulang gitu. Pas samping puskesmas jalanan agak menanjak. Dia bilang sebelum menanjak ke puskesmas itu dia bilang kok sepeda ini berat banget gitu. Belum nanjak kok jalan udah berat gitu kan sepedanya gitu.
masih dia goes sepeda itu, ya kan. Dan dia penasaran, kok kerasa berat, tapi nggak ada orang gitu kan. Kemudian jalan tanjatan, dia tuntun tuh sepeda gitu kan. Pas dia nengok ke belakang, ada sosok nenek-nenek, ya kan. Nenek-nenek dengan istilahnya berambut panjang, baju putih gitu kan. Dengan muka yang menyeramkan gitu. Setelah itu dibuang sepedanya. Nah ini menurut teman saya ceritanya, sepeda itu langsung dia buang, ya kan. Dia tinggal, dia lari terbirit-birit, ya, seperti itu. Nggak tahu dia bilang katanya mau gua nggak mau tuh sepeda gua mau hilang mau kagak gitu kan, gua ketakutan gua lari kabur gitu. Oke, ini teman Bapak yang ngalamin. Temen saya satu profesi satu jaga gitu, karena di sini 8-7 tahun yang lalu memang ya angker lah saya bilang gitu kan. Seramai sekarang ya? Iya nggak seramai sekarang gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak perumahan gitu kan gitu. Kalau kemarin saya dulu jaga ada perumahan cuma 1-2 gitu. Sekarang sudah menjamur. Di sana ada perumahan, di sini ada perumahan gitu. Banyak kontrakan juga gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bapak. Siap Bang Jon. Bapak sudah mau menceritakan kejadian mistis yang Bapak alamin selama Bapak masih menjadi hansip. Pak Tarsa sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Jon. Alhamdulillah. Tugas Pak Tarsa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya amin, terima kasih Bang Jon. Amin. Ya, doa yang sama buat Bang Jon juga. Siap. Keluarga di rumah juga selalu diberi kesehatan Pak Tarsa. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Tarsa sekali lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jon. Tos dulu Pak Tarsa. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir cerita yang diceritakan oleh Pak Tarsa. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Pak Tarsa yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Telusur karena di sana juga banyak video-video menarik yang harus kalian tonton. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.